22 RDM. Dek, bangun. Udah sore. Ucap Mas Anton membangunkanku. Aku menggeliat merenggangkan otot yang terasa kaku. Entah kenapa akhir-akhir ini aku merasa lebih mudah lelah, padahal tidak melakukan pekerjaan berat. Udah jam berapa, Mas? Tanyaku tanpa membuka mata, rasanya lengket dan gan terbuka. Jam 7 malam. Kamu tidur dari siang tadi loh, ucap Mas Anton. Mataku langsung terbuka lebar, melihat sekeliling yang ternyata sudah gelap. Astaga, aku tidur sangat lama, anak-anakku pasti sudah kelaparan saat ini. Aku belum membuat makanan apapun. Aku gegas bangun dan beranjak keluar dengan terburu-buru. Mau kemana? Setidaknya mandi dulu, ucap Mas Anton. Mau masak, Mas? Anak-anak pasti sudah lapar. Mereka sudah makan, aku sudah masak tadi, ucap Mas Anton. Aku menghentikan langkah dan gerakan tangan yang sudah memegang handle pintu. Serius? Emang Mas gak tidur? Tanyaku. Mas bangun saat anak-anak memanggil. Mas gak tega bangunin kamu, ucap Mas Anton. Duh, suamiku. Manis sekali. Godaku sembari tersenyum. Udah mandi sana, habis itu kamu makan. Sudah Mas siapkan di meja, ujar Mas Anton. Nanti saja mandinya, Mas. Kita masih punya pekerjaan yang menunggu. Seringaiku. Mas sudah membereskannya, sekarang kamu mandi. Kenapa Mas tidak menungguku? Aku pengen melakukannya sekarang. Mas harus mencarinya untukku malam ini. Teriakku kesal. Ya ampun, Dek. Tega banget kamu. Besok aja ya, masa Mas harus mencarinya malam ini? Ucap Mas Anton memohon. Aku gak mau tahu, Mas. Pokoknya aku mau malam ini. Salah sendiri tidak mengajakku. Ucapku merajuk. Mas Anton menghela nafas panjang. Sebenarnya aku kasihan melihatnya, tapi entah kenapa aku sangat menginginkan mengeksekusi seseorang saat ini. Ayah, ada orang yang datang. Suara melindih dari luar. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku dan Mas Anton saling menoleh, sama-sama mengedikkan bahu menjawab pertanyaan masing-masing. Ayo kita lihat, Mas. Ucapku. Mas Anton mengangguk dan mengikutiku keluar. Siapa ya? Tanyaku saat membuka pintu dan melihat seorang wanita berdiri di depan rumah. Saat ia menoleh, aku mengingat wajahnya. Dia istrinya Om Denny. Mana Mas Denny? Kok belum pulang? Ucapnya ketus. Siapa? Tanyaku lagi, ia tampak kesal. Aku tanya mana Mas Denny. Sejak tadi belum pulang. Ucapnya berteriak. Denny itu siapanya ibu ya? Aku balik bertanya. Gak usah pura-pura gak tahu. Denny suamiku yang tadi siang ikut bersamamu. Ucapnya kesal. Lo itu kan suamimu, kok tanya saya? Ucapku datar. Tadi siang kan Mas Denny ikut bersamamu ke rumah ini. Ucapnya. Om Denny hanya sebentar. Setelah aku memberinya sejumlah uang, dia langsung pergi. Ucapku acuh. Memasang raut wajah santai. Kurang ajar. Kalau udah punya uang, pasti dia pergi mencari kepuasan di luar sana. Umpatnya kesal. Berapa uang yang kau berikan pada Mas Denny? Tanyanya. Hanya sedikit, cuma 5 juta. Jawabku asal, mana ada Denny menerima uang dariku. Yang ada Denny akan jadi sumber uang untukku besok setelah jadi rendang. Ia menghentakkan kakinya sebelum pergi dari rumahku. Yah, gagal deh. Padahal aku sengaja memancing emosinya agar ia masuk ke dalam rumah. Mas Anton juga sudah bersiap menangkap mangsa yang sudah di depan mata. Gagal, Mas. Dia sudah pergi. Ucapku dengan wajah kecewa. Terus gimana dong? Mas harus mencari mangsa baru? Tanya Mas Anton. Iya, Mas. Aku takut kebawa mimpi kalau gak melakukannya. Coba Mas bayangkan, kalau aku mimpi dan dalam mimpi itu aku sedang mengeksekusi seseorang, namun ternyata kamu yang aku cincang. Ucapku masih dengan wajah ditekuk.
"Hah?" ucap Mas Anton melongo tak percaya mendengar ucapanku. Mau tak mau, Mas Anton pun menuruti permintaanku. Tepat pukul 9 malam, Mas Anton menjalankan aksinya mencari mangsa baru untukku eksekusi malam ini. Kali ini, tidak ada lagi rasa cemas kalau Mas Anton tidak bisa melakukannya. Ternyata suamiku itu begitu mudah untuk diajari. Jam dinding sudah menunjukkan jam 12:30 malam. Namun hilalnya Mas Anton belum juga kelihatan. Duh, kenapa lama sekali? Aku mondar-mandir di teras rumah menunggu kedatangannya. Angin malam bertiup kencang, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Aku memutuskan masuk, menunggu Mas Anton di depan TV. Entah sejak kapan aku tertidur di depan TV, mendengar suara seseorang memanggil aku langsung bangun dan membuka pintu. Melihat jam dinding ternyata sudah pukul 3 dini hari. Kasihan sekali suamiku. "Mas, kenapa lama sekali?" ucapku panik. Melihat wajahnya pucat, tangannya terasa dingin. Ada rasa bersalah melihat kondisi Mas Anton saat ini. Tadi Mas habis nolongin anak ini, dia baru dari kampung mau cari pekerjaan. Dia diganggu preman jadi Mas bawa aja ke rumah kita. Gak apa-apa kan, Dek? Tanya Mas Anton. Oh ya, karena terlalu mengkhawatirkan kondisi Mas Anton, aku sampai lupa dengan apa yang dia bawa. Tapi kok anak-anak sih? Mas Anton membawa seorang anak perempuan mungkin berusia sekitar 13 tahun. Sepertinya aku lebih tertarik untuk memanfaatkan tenaganya. Lagi pula sekarang moodku untuk mengeksekusi sudah sirna. Ayo masuk, Mas. Oh ya, nama kamu siapa? Ajakku pada Mas Anton dan anak itu. Mas Anton masuk terlebih dulu, aku mengikuti di belakang setelah mengunci pintu. Nama saya Riri, Bu, ucap anak itu. Kamu sepertinya kedinginan. Ayo saya antar ke kamar, kamu bisa ganti baju dulu. Nanti setelah itu kemarilah, aku akan membuatkan teh hangat serta makanan untukmu. Riri hanya mengangguk dan mengikutiku menuju kamar yang berada di bagian belakang, tepatnya bersebelahan dengan gudang. Ini kamarnya. Apa kamu punya pakaian ganti? Tanyaku sambil melirik plastik kresek hitam yang berada di tangannya. Ada, Bu. Jawabnya. Aku langsung meninggalkannya dan menuju ke dapur untuk membuat teh hangat. Ini Mas tehnya. Diminum dulu, badan kami dingin sekali. Ucapku pada Mas Anton yang sudah mengganti pakaiannya. Slurp. Oh, hangatnya. Ucap Mas Anton berkali-kali saat menyeruput teh hangat itu. Bagaimana dengan anak itu? Tanya Mas Anton. Sepertinya aku akan memanfaatkan tenaganya, lumayan kan buat bantu-bantu kita di rumah ini. Mas Anton tampak berpikir. Katanya kamu pengen mengeksekusi malam ini juga. Apa aku harus mencarinya lagi? Ucap Mas Anton dengan wajah lesunya. Hahaha, ya enggak lah Mas. Aku sudah tidak ingin. Jawabku sembari tergagah. Ningsih, untung cinta. Kalau gak sudah aku jadikan sate kamu. Teriaknya kesal. Lo kok sate, Mas? Bukannya rendang. Tanyaku meledeknya. Bosan rendang mulu. Kali-kali sate kan enak. Ucapnya sembari mengerucutkan bibirnya. Melihat Riri yang datang menghampiri, aku langsung berdiri dan memberikan secangkir teh hangat untuknya. Kebetulan makanan yang dimasak Mas Anton masih ada, jadi bisa untuk Riri mengisi perutnya malam ini. Kamu kok masih kecil udah mau kerja? Memangnya keluarga kamu di mana? Tanyaku penasaran. Saya dari kampung, Bu. Orang tua saya sudah meninggal akibat kecelakaan. Tante saya ingin menguasai harta warisan bapak. Saya mau dijual ke luar negeri, makanya saya kabur. Jawabnya dengan bibir bergetar menahan tangis. Seketika pikiranku teringat dengan kejadian beberapa tahun lalu. Kenapa kisahnya sama persis dengan kisahku? Rasanya aku semakin gak tega jika harus menjadikannya mangsa. Keputusanku sudah bulat, aku akan menerimanya di rumah ini. Lumayanlah untuk membantu pekerjaanku. Kamu mau bekerja dengan kami? Setiap pagi, kami berjualan di teras. Ucapku. Mau Bu, terima kasih. Ucapnya haru.
Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Saya sama suami saya mau masak buat dagangan besok. Ini sudah jam 5 pagi. Kamu belum istirahat kan? Kasihan juga melihat anak ini. Teringat dulu aku juga pernah mengalami hal yang sama. Tidak usah, Bu. Biar saya bantu menyiapkan dagangan. Saya bisa kok, walau cuma mengiris bawang dan sayuran. Ucapnya semangat. Tapi kamu belum ada istirahat. Biar kami saja. Ucapku menolak. Gak apa-apa, Bu. Saya juga gak ngantuk. Jawabnya memaksa. Apa boleh buat? Kamu yakin mengajaknya? Bisik Mas Anton. Aku hanya mengangguk sembari tersenyum. Sesampainya di dapur, Riri langsung membantu menyiapkan bumbu-bumbu yang diperlukan. Anak ini cukup pintar. Sepertinya dulu dia anak orang kaya. Pantas saja tantenya merebut harta peninggalan orang tuanya. Tanpa disuruh Riri tahu apa tugasnya, sesekali aku tersenyum melirik ke arahnya. Sepertinya Riri bisa kuajarkan mengeksekusi mangsa sejak dini. Hui! Mas Anton berlari ke kamar mandi. Sepertinya Mas Anton masuk angin karena semalaman ini belum ada istirahat. Aku jadi merasa bersalah. Mas, kamu kenapa? Aku menggedor pintu kamar mandi. Mungkin masuk angin, jawab Mas Anton dengan wajah lesu. Ia keluar dari kamar mandi, wajahnya pucat. Kita berobat ke bidan ya, Mas? Atau ke rumah sakit deh? Ucapku panik. Ya usah, buang-buang uang aja. Nanti minum wedang jahe juga baikan. Ucapnya lemah. Ya sudah, kalau gitu Mas istirahat aja dulu. Biar aku yang masak. Tapi, gak ada tapi-tapian. Aku belum siap jadi janda. Mas Anton mencepikan bibirnya mendengar ucapanku. Iya, bawel. Ucapnya dan berlalu ke kamar. Aku kembali melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Beruntung ada Riri yang membantu. Ibu, kami sudah siap. Aku menoleh ke sumber suara. Melinda dan Dino sudah rapi dengan seragam masing-masing. Aku lupa lagi. Ini kan hari pertama mereka sekolah. Bagaimana ini? Masakanku belum juga selesai. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Belum lagi harus mengantar anak-anak ke sekolah. Aku terpaksa membangunkan Mas Anton. Mas, ini hari pertama anak-anak sekolah. Aku akan mengantarkan mereka, masakan belum juga beres. Ucapku. Ya sudah, kamu antar anak-anak, Mas akan menyelesaikan semuanya. Ucap Mas Anton. Memangnya sudah sanggup? Tanyaku ragu, biar bagaimanapun akulah penyebab Mas Anton sakit begini. Sudah dong, aku ini laki-laki jadi harus kuat. Ucapnya sembari tersenyum. Ya sudah, aku pergi dulu. Kalau gak kuat gak usah dipaksakan. Ucapku, Mas Anton hanya mengangguk. Memanggil tukang becak yang mangkal, kami pun langsung menuju ke sekolah. Melinda masuk setelah mencium tanganku, aku mengantar Dino ke kelasnya, aku harus menemui kepala sekolah. Seingatku dia mengatakan ada transport antar jemput anak-anak, saat ini aku membutuhkan jasa itu. Permisi Bu, sapaku saat di depan pintu ruangannya. Masuk, ada apa Bu? Saya mau tanya tentang transport antar jemput anak-anak, saya mau anak saya Dino diantar jemput setiap hari. Tapi saya juga mau menitipkan anak saya yang SD untuk ikut. Saya akan membayar biaya tambahannya. Apa bisa Bu? Aku langsung mengutarakan niat. Bisa Bu, untuk biaya tambahan 200.000 satu bulannya. Jawab Bu Kepsek. Baik. Kalau begitu nanti saat pulang sekolah anak saya sudah bisa diantar ya Bu. Bisa, Ibu tulis alamat dan nomor telepon. Aku langsung menuliskan alamat dan nomor telepon. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Aku harus pulang sekarang. Takut Mas Anton terlalu memaksakan diri. Sesampainya di rumah, sudah tampak ramai pembeli yang antri. Sudah ada Carla dan Mbah Sri yang membantu. Mas Anton juga sepertinya sudah baikan. Sudah baikan Mas? Mending istirahat aja sana. Ucapku, namun Mas Anton menolak. Awalnya memang masih terasa sakit, namun melihat uang-uang itu rasa sakitnya hilang.
Ucapnya setengah berbisik. Sejak kapan kamu jadi sama sepertiku? Tanyaku dengan dahi mengerut. Nggak tahu, jawabnya sembari tergagah. 3 jam lamanya dagangan ludes. Beberapa orang pelanggan lagi tampak kecewa karena tidak kebagian. Mau bagaimana lagi, aku juga kecewa uang itu dibawa kembali. Mbah, jadi ikut repot. Aku menghampiri Mbah Sri yang duduk berselonjor di lantai. Gak apa-apa, Mbah hanya membantu, ucapnya sembari tersenyum. Makasih ya Mbah, sudah membantu kami. Ini hanya sekedar untuk beli jamu, jangan ditolak ya. Aku menyelipkan uang di saku baju yang Mbah kenakan. Tangannya berusaha menolak, namun segera kulerai. Kalau Mbah menolak, aku akan marah. Ancamku disertai kekehan. Terima kasih Ningsih. Hanya itu yang sanggup ia katakan. Carla dan Riri menyusun barang-barang kotor dan mencucinya. Sementara Mas Anton sudah masuk ke dalam, mungkin saja ia sudah beristirahat. Mbak, semua sudah beres, ucap Carla dan duduk di sebelah Mbah Sri. Ya baiklah, terima kasih Carla, ucapku. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya Mbak, mau nyuci, ucap Carla. Ya, Riri mana? Tanyaku saat tak melihat Riri. Sepertinya dia mandi Mbak. Oh ya, Riri saudara Mbak ya? Tanya Carla, memangnya mereka belum kenalan. Dia orang lain. Kasihan baru datang dari kampung mencari pekerjaan. Kebetulan Mas Anton menolongnya saat diganggu preman. Ucapku, Carla hanya mengangguk. Setelah Carla dan Basri pulang, aku masuk ke dalam mencari keberadaan Mas Anton. Hue. Dari jauh aku sudah mendengar Mas Anton muntah-muntah. Sepertinya aku harus memaksanya untuk mau berobat. Bersambung.